Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Dirugikan wasit, Zidane, Real Madrid harusnya menang. Zidane biasanya mencoba menutup mulut soal keputusan-keputusan wasit di lapangan. Namun kali ini sepertinya Zidane sudah terlalu kesal. Madrid ditahan imbang Sevilla dengan skor 2-2 dalam lanjutan La Liga Spanyol. Di laga inilah sejumlah keputusan wasit kontroversial dan merugikan Madrid. Tepatnya di menit ke-75 saat skor masih 1-1. Wasit Juan Martinez Munuera harus membuat keputusan besar. Real Madrid seharusnya mendapatkan penalti. Tapi sebelumnya ada dugaan handball dari Eder Militão di kotak terlarang Madrid. Wasit harus memutuskan entah memberikan penalti untuk Madrid atau penalti untuk Sevilla, dan dia menghadiahkannya kepada Sevilla. Mula-mula Zidane menegaskan bahwa timnya masih percaya bisa menjuarai La Liga musim ini. Masih ada 3 laga sisa dan Madrid yakin bisa menyapu bersih 3 laga tersebut. Kami merasa percaya diri, para pemain menunjukkan komitmen mereka, sebab mereka ingin memenangi pertandingan. Saya senang dengan jalannya pertandingan, kami masih akan menghadapi 3 pertandingan lagi, dan kami akan berjuang sampai akhir. Kami akan bermain lagi di hari Kamis dan hari Minggu, dan kami akan fokus ke laga-laga ini, kata Zidane. Keputusan wasit benar-benar membuat Zidane berang, sebab bola sempat menyentuh tubuh Militão terlebih dahulu baru menyentuh lengannya. Menurut peraturan La Liga, seharusnya insiden demikian tidak termasuk handball. Entah mengapa wasit berkata sebaliknya. Kita bisa bicara, Anda media bisa bertanya dan saya bisa menjawab, tapi tidak akan ada klarifikasi saat ini. Kami harus fokus pada 3 laga sisa. Saya juga kesal dengan hasil ini, sebab kami layak mendapatkan lebih baik. Para pemain telah memberikan segalanya di lapangan dan seharusnya layak menang, tutup Zidane. Zidane mengaku laga tidak berjalan mudah, tapi Madrid pantas menang atas usaha keras mereka di babak kedua. Sayangnya wasit membuat keputusan yang bermasalah. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tapi situasinya berbeda setelah gol dan kami berkembang pesat. Kami layak menang karena performa kami, tutup Zidane. Zidane dan Kroos pertanyakan keputusan wasit. Pique buat sindiran. Zidane bersama salah satu pemainnya Toni Kroos mempertanyakan keputusan wasit yang memimpin laga Real Madrid versus Sevilla. Setelah peluit panjang berbunyi, Zidane dan Toni Kroos menghampiri wasit yang berdiri di tengah lapangan. Mereka tampak mempertanyakan keputusan wasit terkait penalti yang diberikan kepada Sevilla. Video yang menangkap momen tersebut kemudian mengundang respon salah satu pemain Barcelona, Gerard Pique. Lewat akun Twitter pribadinya, Pique merepost video saat Zidane dan Toni Kroos berbicara dengan wasit. Pique juga menulis kalimat yang dinilai menjadi bentuk sindiran kepada kubu Real Madrid. Orang yang berbicara sudah mengerti, tulis Gerard Pique. Diario AS menulis kalimat itu mengacu pada situasi serupa ketika Barcelona bertemu ke markas Real Madrid 10 April 2021. Kala itu Pique tidak bermain dan hanya mampu menyaksikan perjuangan rekan-rekannya. Saat pertandingan berakhir, Pique masuk ke lapangan untuk berbicara dengan wasit yang memimpin laga tersebut. Ketika Pique sedang berjalan ke arah wasit, gelandang Real Madrid Luka Modric menyindir Pique. Anda sedang menunggu wasit untuk protes ya? Ucap Modric seperti dikutip dari akun Twitter jurnalis Spanyol. Lima pelajaran Real Madrid versus Sevilla. Real Madrid hanya mampu bermain imbang 2-2 kalau menjamu Sevilla pada partai lanjutan La Liga Spanyol Jornada ke-35. Sehari sebelumnya partai akbar lain yang mempertemukan Barcelona versus Atletico Madrid juga berakhir tanpa pemenang. Kedua tim bermain imbang 0-0. Hasil ini membuat peta persaingan juara tidak mengalami perubahan berarti. 3 laga tersisa dipastikan bakal berjalan sangat seru. Sederet pelajaran bisa diambil dari hasil imbang Real Madrid versus Sevilla kali ini. Berikut ulasan selengkapnya. Sentuhan magis Zidane saja tidak cukup. Sentuhan magis Zidane kembali terlihat di laga ini. Dimulai ketika ia memilih menarik Luka Modric dan menggantikannya dengan Marco Asensio. Tak lama berselang Asensio sukses menyamakan skor menjadi 1-1. Kemudian Zidane memilih untuk memasukkan Hazard untuk menggantikan Vinicius Junior. Hazard pun berkontribusi pada gol kedua Real Madrid ketika ia membelokkan tembakan Toni Kroos. Sayang, sentuhan magis Zidane masih belum cukup untuk menghadirkan kemenangan bagi Real Madrid. Ivan Rakitic sang pembunuh rival. Sejak masih memperkuat Barcelona, Ivan Rakitic dikenal kerap menjadi pengacau buat Real Madrid. Hal itu kembali ia ulangi ketika sudah membela Sevilla musim ini. Dalam laga ini, Rakitic tampil apik dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 95,3% atau melepas 41 umpan sukses dari 43 kesempatan yang didapatkan. Rakitic pun sangat berandil dalam hasil imbang yang diraih Sevilla di markas Real Madrid lewat sumbangan 1 assist dan 1 golnya dari titik penalti.
Penampilan apik Toni Kroos. Kesuksesan Real Madrid memaksakan hasil imbang melawan Sevilla tak lepas dari kontribusi Toni Kroos yang tampil menawan sepanjang pertandingan. Kroos tercatat melepas 104 umpan sukses dari 109 kesempatan, serta 3 kali menciptakan peluang, terbanyak di antara pemain lainnya. Selain memberikan assist untuk gol Asensio, Toni Kroos juga menjadi kreator gol penyama kedudukan di menit akhir injury time, ketika tembakan kerasnya mengenai Hazard dan kemudian menjadi gol. Perkembangan Julen Lopetegui. Kali ini Sevilla hampir saja meraih kemenangan pertama mereka di markas Real Madrid dalam 14 musim terakhir. Hal ini tak lepas dari kinerja apik pelatih Julen Lopetegui. Lopetegui menginstruksikan anak asuhnya untuk mengeksploitasi tidak hanya 1 atau 2 orang saja, dan hal tersebut pun berhasil. Peluang juara hampir sirna. Kegagalan Real Madrid mengalahkan Sevilla membuat peluang mereka untuk merengkuh trofi juara musim ini bisa dikatakan menjadi sangat kecil. Sementara itu Barcelona dipastikan menyesali kekalahan mereka dari Granada 2 pekan lalu, karena sebelum itu Barcelona bisa dibilang memiliki peluang juara besar. Kini dengan 3 laga tersisa, peluang terbesar juara pun dimiliki oleh sang pemuncak klasemen Atletico Madrid. Penyesalan bintang Madrid usai ditahan Sevilla. Bintang Real Madrid Marco Asensio menyesalkan timnya yang kehilangan 2 poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Sevilla dalam lanjutan La Liga Spanyol. Madrid gagal menang atas Sevilla karena penalti kontroversial tim tamu di menit ke-78 setelah Eder Militão dianggap melakukan handsball. Penalti itu bisa diselesaikan dengan baik oleh Ivan Rakitic yang mengubah skor menjadi 2-1 untuk Sevilla. Meski akhirnya Eden Hazard bisa menyamakan kedudukan, namun penalti kontroversial itu disayangkan kubu Real Madrid. Kami pulang dengan perasaan kami telah kehilangan 2 poin. Kami mencoba sampai akhir tetapi tidak bisa karena satu dan lain hal. Kami kacau, tapi masih ada 3 hari lagi dan kami akan berjuang sampai akhir, kata Asensio. Asensio menilai insiden yang menimpa Militão itu tidak handsball. Pasalnya bek asal Brazil itu tidak dalam posisi melihat bola, sehingga tidak sengaja menyentuhnya. Itu insiden yang mempengaruhi kami dalam bertarung mengejar gelar Liga, kata Asensio. Dengan menyisakan 3 pertandingan, Asensio masih memiliki optimisme Los Blancos bisa juara Liga Spanyol musim ini. Hanya saja gelandang 25 tahun itu sadar peluang Real Madrid juara tergantung pada hasil para pesaingnya. Kami akan berjuang sampai akhir. Kami memiliki 3 pertandingan tersisa. Tim ini telah menunjukkan kebanggaan dan betapa bagusnya kami. Sekarang kami tidak tergantung pada diri sendiri, tapi kami tetap memiliki peluang jika memenangkan 3 pertandingan tersisa, kata Asensio. Diincar Real Madrid dan MU, begini respon Eduardo Camavinga. Gelandang Rennes Eduardo Camavinga angkat bicara terkait rumor ketertarikan Real Madrid dan Manchester United kepada dirinya. Ia merasa tersanjung dihubungkan dengan tim-tim besar seperti itu. Camavinga pertama kali mencuri perhatian di 2 musim yang lalu. Pada saat itu sang gelandang masih berusia 16 tahun, namun sudah bermain reguler di lini tengah Rennes. Performa apik pemain timnas Prancis itu diamati sejumlah tim papan atas Eropa. Ada Manchester United dan Real Madrid yang kabarnya mengincar jasanya. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban sang gelandang. Sangat menyenangkan rasanya ketika tim-tim besar tertarik pada Anda, kata Camavinga. Camavinga pribadi mengaku ia tidak yakin bakal diboyong klub besar di musim panas nanti. Ia mengakui performanya cenderung biasa saja, sehingga tidak menarik di mata tim-tim besar itu. Saya rasa ini bukan saatnya memikirkan rumor-rumor tersebut, karena saya tidak akan berbohong. Saya menjalani musim yang biasa saja musim ini. Saya kerap bermain dengan buruk, dan saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi saya harus belajar untuk bangkit dari situasi ini, kata Camavinga. Camavinga menyebut bahwa saat ini ia lebih baik memikirkan hal lain ketimbang rumor-rumor yang beredar. Ia menyebut bahwa ia kini lebih fokus untuk memperbaiki performanya. Saya harus bersikap realistis karena saya tahu saya tidak bermain cukup baik musim ini. Saya tahu ada banyak hal yang harus saya benahi, dan saya tidak berlindung di balik usia saya, ujar Camavinga. Kontrak Camavinga di Rennes sudah semakin menipis. Ia bisa hengkang sebagai free agent di musim panas tahun depan. Mulai akrab dengan Neymar, tanda Sergio Ramos gabung PSG. Baru-baru ini Neymar mengumumkan bahwa ia akhirnya memutuskan untuk tetap membela PSG hingga tahun 2025. Hal membahagiakan itu juga ia sampaikan melalui media sosial Instagramnya. Dan berbagai respon pun terlihat. Salah satu respon yang langsung memetik perhatian adalah adanya komentar dari Kapten Real Madrid yakni Sergio Ramos. Pada postingan yang mengumumkan perpanjangan kontrak itu, Ramos terlihat hanya meninggalkan 4 emotikon tepuk tangan. Meski hanya mengirimkan emotikon, namun berbagai isu pun tercipta. Salah satunya adalah mengaitkan Ramos dengan PSG lantaran kini Kapten Real Madrid itu sudah akrab dengan Neymar.
Menurut laporan dari Euro AS, sangat jarang melihat Ramos mengomentari postingan pemain lain. Terlebih kali ini adalah akun Neymar. Bila mengingat masa lalu, Ramos dan Neymar saling bermusuhan karena dulunya pemain asal Brazil itu sempat membela Barcelona. Karena kini sudah terlihat makin akrab, maka isu Ramos ke PSG pun kembali kencang. Hal itu tak lepas dari fakta lainnya, yang mana Ramos pun sampai saat ini belum melakukan perpanjangan kontrak dengan Madrid. Padahal kontrak pemain berpaspor Spanyol itu tinggal beberapa bulan lagi di Madrid alias hingga akhir Juni 2021. Jadi jika tidak diperpanjang juga, maka Ramos akan berstatus bebas transfer di musim panas 2021. PSG pun dikabarkan cukup tertarik menampung bek berusia 35 tahun tersebut. Jadi tak heran jika pada akhirnya komentar Ramos di Instagram Neymar langsung memanaskan isu terkait transfer Kapten Los Blancos tersebut. Menariknya, beberapa waktu yang lalu pun Ramos sempat mengaku memiliki keinginan bermain dengan Neymar. Ramos mengaku selalu suka bisa satu tim dengan pemain hebat seperti Neymar dan berharap suatu saat nanti bisa terwujud. Saya suka bermain dengan yang terbaik dan Neymar adalah salah satunya. Saya harap hal itu bisa terjadi, kata Ramos. Entah langkah apa yang akan diambil Ramos nantinya. Menurut laporan dari AS, Madrid sebenarnya sudah mengajukan kontrak baru untuk Ramos. Namun bek tersebut masih belum sepakat dengan pengajuan yang diberikan El Real.